Oke, baiklah, akan saya lanjutkan materi selanjutnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas aplikasi integral untuk mencari luasan sebuah kurva dan juga volume benda putar, di sini saya akan melanjutkan aplikasi atau penerapan dari integral itu sendiri selain tadi dua hal tadi. Jadi aplikasi integral sendiri itu penerapannya sangat banyak ya, apalagi di kehidupan sehari-hari, penerapan di ilmu lain selain di matematika. Jadi matematika itu adalah ilmu dasar yang penerapannya itu juga digunakan di ilmu-ilmu yang lain seperti fisika, kimia, teknik, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi contoh dari aplikasi integral itu sendiri mungkin nanti penerapannya akan lebih jelas di ilmu-ilmu lainnya, tapi secara umumnya akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah terkait dengan menghitung panjang busur. Jadi dengan integral itu sendiri kita bisa mencari panjang sebuah busur gitu kan ya. Terus luas permukaan juga bisa, momen dan pusat massa. Biasanya kalau sudah terkait dengan 4 hal ini biasa berkaitan dengan ilmu fisika dan juga teknik seperti itu ya. Oke. Bagaimana sih kita menghitung panjang busur di bawah ini? Jadi kalau misalkan kita disuruh untuk mencari panjang busur seperti ini, yang pertama itu adalah ada sebuah lingkaran ya, seperti itu, seperti obat nyamuk. Setelah itu kita disuruh untuk mencari luasannya. Kita menggunakan apa ini? Menggunakan persegi. Ternyata kalau kita menggunakan persegi itu masih banyak luasan yang tidak terhitung begitu. Akhirnya kita menggunakan ini ya, segi banyak. 2, 3, 4, segi 8. Akhirnya luasan itu sisanya tidak begitu banyak, jadi luasannya bisa dihitung secara maksimal seperti itu. Jadi kalau di sini dilihat, kalau kita lihat di sini itu kan segi 8, itu masih ada beberapa sisa-sisa luasan yang tidak terhitung, tapi semakin banyak seginya, misalkan segi 100 ya, jadi ada 100 sisi, otomatis luasannya itu akan mendekati nilai luasan sebenarnya begitu. Jadi kalau kita mau mencari sebuah itu, kita bisa menggunakan poligon-poligon, dibentuk suatu poligon-poligon, dan semakin banyak poligonnya maka luasan itu akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya seperti itu. Contohnya di sini misalkan kita buatkan ilustrasinya suatu kurva tertentu ya, asal gitu, terus habis itu kita disuruh untuk mencari luasannya. Itu kita menggunakan poligon ya, dibentuk sebuah partisi-partisi seperti ini, ada A, X1, X2, X3 sampai B ya. Terus di mana setiap partisi itu ada panjangnya, yaitu delta X, di mana delta X itu panjangnya semua partisi itu sama, yaitu delta X sama dengan XI dikurangi XI min 1 begitu selalu. Sedangkan gambar kurvanya itu yang garis sembarang itu adalah Fx sama dengan Y, jadi sembarang sebuah kurva begitu. Jadi kalau kita lihat ini ada PO, P1, P2 itu adalah partisinya seperti itu, dan setiap panjang partisi itu ada, yaitu delta X seperti itu. Terus berdasarkan itu kita bisa mencari panjang busurnya ya. Jadi kita hanya akan mencari gambar ininya, gambar garis kurvanya aja. Kalau dari kemarin kita membuat partisi-partisi untuk mencari luasan, kalau sekarang itu hanya kita akan mencari panjang kurvanya itu yang hitam itu. Makanya kalau kita ambil seperti itu akan terbentuk sebuah segi 3 siku-siku ya, seperti yang di sini misalkan delta X sebagai alasnya itu delta X ya, panjangnya partisi, sedangkan tingginya itu adalah tinggi dari kurva itu sendiri, makanya adalah delta Y ya. Terus sedangkan yang sisi miringnya itu kan jarak antara PI sampai PI min 1 sampai PI ya enggak ya, misal P0 sampai P1, P1 sampai P2, P2 sampai 3 begitu. Jadi
kita ambil secara umum jadi PI-1 sampai PI gitu, dimana panjang garis miring itu adalah PI dikurangi PI-1, sehingga prosedur untuk mendefinisikan panjang busur sama dengan prosedur digunakan untuk mendefinisikan luasan atau volume. Jadi kita kan hanya cukup ingin melihat panjang PI-1 sampai PI, sehingga kita menggunakan definisi pada luasan atau volume hampir sama ya, meskipun mencari panjang kurva, tapi analogi atau konsepnya itu hampir sama dengan luasan dan volume, sehingga diperoleh L itu adalah bukan luasannya tapi panjang kurva itu adalah limit n mendekati tak terhingga dari sigma I1 sampai n dari mutlak PI dikurangi PI-1 seperti itu. Setelah itu jika kita misalkan delta Y1 nya adalah Y kurang Y-1 ya kan, maka kita akan memperoleh kita menggunakan rumus Pythagoras ya, yaitu dimana panjang sisi miring itu adalah sisi tegak kuadrat ditambah akar dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi horizontal kuadrat ya, sehingga diperoleh mutlak PI digunakan PI-1 sama dengan akar dari delta I karena XI dikurangi XI-1 kuadrat ditambah YI-1 kuadrat, sehingga diperoleh mutlak dari PI dikurangi PI-1 itu adalah akar dari delta XI kuadrat ditambah delta YI kuadrat. Begitu, sampai sini paham ya. Nah, kalau kita sudah memperoleh selisih antara PI-1, maka dengan menggunakan teorema nilai rata-rata terhadap F pada selang XI-1 XI, maka terhadap suatu bilangan XI di antara itu, sehingga kita peroleh bahwa Fxi dikurangi Fxi-1 sama dengan F aksen XI bintang kali XI-1, sehingga delta Y itu sama dengan F aksen XI bintang kali delta Y. Kita masukkan karena tadi diperoleh akar dari delta XI kuadrat plus delta YI kuadrat. Jadi untuk menggantikan delta Y nya, sehingga delta X kuadrat ditambah delta Y nya diganti F aksen kali XI bintang delta Y kuadrat, sehingga diperoleh seperti itu. Kita keluarkan delta X kuadratnya ya kan, terus sehingga diperoleh akar dari 1 plus F aksen XI bintang kuadrat kali delta X. Setelah kita memperoleh itu, kita masukkan luasannya, yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari mutlak PI min PI-1. Tadi PI min PI-1 nya kita sudah peroleh, yaitu sigma N I sama sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari akar 1 plus F aksen XI bintang kuadrat kali delta X. Maka kita akan mencari limitnya. Setelah sigma kita mencari limitnya, sehingga luasan itu dalam bentuk integral, yaitu integral dari A sampai B, ya betul ya, karena perbatasannya tadi A sampai B, dari 1 plus F aksen X kuadrat dx. Jadi F aksen X itu adalah turunan dari F aksen ya. Sehingga diperoleh panjang kurva yaitu integral dari A sampai B akar dari 1 plus dy per dx kuadrat dx. Begitu, ini rumusnya yang perlu kalian ingat. Kita masuk ke contoh ya biar agak mudah. Tentukan panjang busur kurva y kuadrat sama dengan x pangkat 3 di antara titik 1,1 dan 4,8 ya, 1,1 4,8, sehingga kita bisa memperoleh misalkan luasannya adalah, berarti kan perbatasannya panjang kurva itu adalah 1 sampai 4 dari akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Maka kita bisa memperoleh y itu sama dengan akar dari x pangkat 3 atau y sama dengan x pangkat 3 per 2 ya kan.
Maka kalau diturunkan menjadi 3/2 kali X pangkat setengah, kita memperoleh turunan dari dy pada X. Terus kita masukkan ke dalam rumus panjang kurva L-nya, yaitu integral dari 1 sampai 4 akar dari 1 plus 3/2 X pangkat setengah kuadratkan dx, sehingga kita memperoleh integral dari 1 sampai 4 akar dari 1 plus 9/4 X dx. Ya udah, kita misalkan ini kan sama aja seperti parsial ya, jadi kita misalkan U-nya adalah 1 plus 9/4 X, maka D-nya adalah turunannya itu adalah 9/4 dx. Kalau X-nya 1, X itu berarti U-nya 13/4, sedangkan kalau X-nya 4, U-nya adalah 10, kita masukkan ke dalam 10 itu. Maka secara tidak langsung luasan itu batasannya, karena kita merubahnya dalam bentuk U, maka batasannya juga tidak lagi 1 sampai 4, tapi 1 sampai 4-nya itu dimasukkan ke dalam U-nya, simbol 13/4 kali 10. Maka panjang kurvanya atau L-nya sama dengan integral dari 13/4 sampai 10 U pangkat setengah 9/4 DU. Betul ya, dikalikan. Maka 9/4-nya kita agar bisa masuk menjadi 4/9 ya. Betul, karena biar bentuknya sama, yaitu 4/9 dari integral 13/4 10 U setengah DU. Betul, kita integralkan seperti biasa. Perhatikan 4/9 kali 1/3/2 kali U pangkat 3/2 dari 13/4 sampai 10. Kita masukkan aja gitu. Di saat U-nya itu 13/4, U-nya itu 10 dikurangi saat U-nya itu adalah 13/4. Maka panjang L-nya, panjang kurvanya adalah 8/27 dikalikan 10 pangkat 3/2 dikurangi 13/4 maka 3/2, sehingga diperoleh seperti itu. Kita sederhanakan sehingga diperoleh 80/27 akar 10 dikurangi 13/27 akar 13. Kalau kita sederhanakan menggunakan kalkulator, itu panjangnya kurang lebih itu 7,63. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham ya. Baik, selanjutnya misalkan jika sebuah kurva mempunyai persamaan X sama dengan GY, di mana Y itu lebih besar sama dengan C, lebih kecil sama dengan D, continue, maka continue di GX, maka diperoleh UL atau panjang kurva itu adalah integral dari C sampai D akar dari 1 plus G aksen U kuadrat DY, sehingga luasannya adalah integral dari C sampai D akar dari 1 plus dx per dy kuadrat kali dy. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi yang pertama itu yang saya jelaskan itu terhadap sumbu I, kalau ini terhadap sumbu Y ya. Jadi kita menggunakannya itu adalah X sama dengan G. Kalau yang pertama itu kan kita menggunakan Y sama dengan, jadi dibalik terhadap sumbunya seperti itu. Nah, di sini kita lihat tentukan panjang busur Y kuadrat sama dengan X antara titik 0,0 dan 1,1. Kalau kita gambarkan Y kuadrat sama dengan X itu gambarnya seperti ini, antara titik 0,0 sama 1,1 begitu ya. Kita akan mencari panjang kurvanya. Karena terhadap sumbu Y, maka kita mencari luasannya adalah integral dari batasannya adalah 0 sampai 1, yaitu akar dari 1 plus dx per dy kuadrat dy, ya kan, dimana X sama dengan Y kuadrat, maka kita bisa mencari dx per dy nya adalah 2y ya, turunan dari dx per dy nya adalah 2y. Kita masukkan
panjangnya, yaitu integral dari 1 sampai 0, 0 sampai 1 dari akar 1 plus 2y kuadrat dy. Seperti itu. Di sini kalau kita misalkan A-nya itu adalah 1, maka 2y itu sama dengan 1 kali tan alfa sama dengan y sama dengan tan alfa per 2, atau dy per dx-nya itu adalah, kalau kita turunkan, tan alfa adalah x kuadrat alfa per 2 d alfa, begitu. Sehingga kita bisa mencari batasan-batasannya ya, yaitu dimana untuk y sama dengan 0 sama y sama dengan 1, yaitu 0 sama dengan tan alfa, maka alfanya adalah tan berapa yang hasilnya 0, yaitu 0. Y sama dengan 1, berarti 2 dikalikan 1 tan alfa, maka berapa yang hasilnya adalah ars tan 2, itu alfa aja itu. Terus kita masukkan, kita rubah menjadi luasannya, kan awalnya integral dari 0 sampai 1 akar dari 1 plus 2y kuadrat dy. Karena ini dirubah menjadi dalam bentuk d alfa, menjadi integralnya itu tadi batasannya 01 menjadi 0 sampai alfa. Akar dari 1 plus 2y nya diganti 2 kali 2 tan alfa per 2 kuadrat kali secant kuadrat alfa per 2 d alfa. Delta, sorry ya, jadi itu bukan alfa tapi delta ya. Jadi integral dari 0 sampai alfa akar dari 1 plus 2 tan delta per 2 kuadrat kali secant kuadrat delta per 2 delta, sehingga kita peroleh menjadi integral dari 0 sampai alfa akar dari 1 plus 4 tan kuadrat delta per 4 kali secant kuadrat delta per 2 kali delta. Kita lanjutkan di sini, pada akhirnya ketemu bahwa panjang kurvanya L-nya itu adalah 1,5. Ini ya, dengan cara seperti ini, dengan menggunakan trigonometri. Kalian bisa nanti pahami sendiri ya di PowerPoint-nya. Ini ada beberapa tahapan, sangat panjang, tapi minimal itu kalian tahu dulu konsep mencari panjang kurvanya, sedangkan perhitungannya itu adalah ya, ini kalian harus paham konsep trigonometri yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi bagaimana integral dalam suatu trigonometri, bagaimana penjumlahan dan lain-lain dalam trigonometri, turunan itu digunakan untuk mengerjakan ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini adalah latihan soal, bisa kalian cobakan untuk dikerjakan ya. Jadi kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke saya. Oke, sebelum nanti kalian masuk ke luas permukaan benda putar, jadi mencari luasan permukaan benda putar. Kalau sebelumnya kita mencari volume benda putar, sekarang kita mencari luasannya. Jadi luasan atau permukaan yang menyelimuti benda putar tersebut gitu. Tapi kalian kerjakan dulu latihan soal untuk panjang kurva ini. Oke, baiklah, akan saya lanjutkan materinya ya. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan materi panjang kurva, bagaimana cara mencari panjang kurva dengan menggunakan integral. Selanjutnya yang kedua adalah mencari luas permukaan benda putar. Jadi kalau sebelumnya kita mencari volume, sekarang kita akan mencari luas permukaan benda putar. Seperti halnya pada saat kita belajar dimensi 3 itu kan juga ada volume, ada luas permukaan. Jadi luas permukaan lebih ke permukaan atau luasan yang meliputi sebuah bentuk dimensi 3 seperti itu. Sama halnya dengan benda putar ya. Benda putar itu kan sebenarnya bentuk dari dimensi 3. Di situ kita akan mencari kurva atau mencari luasan dari permukaan dari masing-masing benda dimensi 3 tersebut gitu. Nah, di sini suatu permukaan benda putar terbentuk ketika sebuah kurva diputar mengelilingi suatu garis. Betul. Jadi ada suatu kurva, terus dia mengelilingi suatu garis sehingga menutup dan membentuk suatu benda putar seperti itu. Jadi seperti yang ada di gambar sini, di sebelah kiri itu ada gambar tabung, terus luas permukaannya itu kalau kita jabarkan itu akan seperti itu. Benda
berbentuk persegi panjang, di mana lebarnya itu, panjangnya itu adalah keliling dari tabung tersebut, keliling dari alasnya, sedangkan untuk lebarnya itu adalah tinggi dari tabung tersebut, sehingga luas permukaan tabung tersebut itu adalah 2πr kali H. Terus kalau sedangkan untuk kerucut itu kalau dijabarkan itu kan membentuk sebuah juring ya, seperti juring seperti itu. Jadi berapa bagian dari sebuah lingkaran. Luas permukaan kerucutnya itu tergantung dari sudutnya. Sudutnya adalah delta, di mana A luasnya adalah setengah dari L. L itu adalah jari-jari dari jari-jari dari permukaan itu sebenarnya sama dengan ini ya, garis miring dari sebelah tinggi. Terus kali pi-nya itu adalah 2πr ya. Jadi pi-nya itu adalah ini panjang dari ini panjang juring ya, 2πr, sehingga kita peroleh setengah L kuadrat kali 2πr per L, maka diperoleh PRL seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang mau tanyakan? Baiklah, sebelumnya sudah kita bahas sedikit terkait dengan luas permukaan benda putar ya, dimana kita mencontohkan kita akan mencari luas permukaan dari tabung dan kerucut. Ternyata kalau kita mencari luas permukaannya itu kan berarti mencari luasan kulitnya. Ternyata pada saat tabung itu luasan permukaannya kita cari, itu ternyata saat kulitnya itu kita jembrengkan, itu ternyata berbentuk persegi panjang. Makanya di sini luas permukaan tabung adalah 2πr kali H, yaitu keliling dari alasnya lingkaran dikalikan dengan tingginya. Sama halnya dengan kerucut. Ternyata kerucut kalau kita jembrengkan, luas permukaannya itu dalam bentuk juring. Makanya di sini bentuknya adalah PRL seperti itu. Di sini kita akan melihat suatu contoh ya, kita akan mencari luas permukaan dari gambar tersebut, kurva tersebut ya. Otomatis di sini ada PI-1 sama PI ya. Maka untuk mencarinya kita menggunakan luas permukaannya adalah 2πrl, yaitu ini kan mirip tabung ya. Jadi 2πrl. Nah, kita cari L-nya itu adalah mutlak dari PI-1 dikurangi PI, sedangkan L-nya itu adalah setengah dari YI-1 min Y1, betul ya. Jadi kan untuk R jari-jarinya itu adalah fungsi dari kurva tersebut, yaitu YI-1 dikurangi YI. Kita masukkan dalam rumus luasan permukaan 2πrl, yaitu mana 2πr-nya adalah setengah dari dalam kurung YI-1 min YI kali mutlak PI-1 kurang PI. Nah, di sini kita cari 2π karena setengah otomatis dalam kurung dibagi setengah ya, YI-1 dikurangi YI per 2, sedangkan PI-1 dikurangi PI itu secara tidak langsung seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya itu adalah sama dengan akar dari 1 plus F aksen XI bintang kuadrat kali delta X, yaitu menggunakan Pitagoras. Ini diperoleh 2πf, ini adalah 2πf XI bintang dikalikan dengan 1 plus F aksen XI bintang 2 kali delta X, begitu. Nah, ini adalah bentuk luasannya, terus kita jadikan dalam bentuk sigma. Terus setelah sigma kita jadikan limit, terus baru integral. Integralnya itu adalah integral dari batasannya adalah A sampai B dari 2πfx akar dari 1 plus F aksen XI bintang kuadrat dx, ya kan. Terus 2π integral A dari sampai B fx akar dari 1 plus F aksen X kuadrat dx, seperti itu. Sehingga kita peroleh bahwa A-nya, luasan permukaan dari gambar tersebut adalah 2π integral A sampai B kalikan dengan fx itu adalah fungsi, maka Y akar dari 1 plus dy per dx kuadrat dx. Maka di sini X-nya itu adalah GY, seperti itu. Nah, ini kalau yang warna kuning itu jika
kurva tersebut diputar terhadap sumbu X. Tapi kalau misalkan diputar terhadap sumbu Y, otomatis fungsinya akan dirubah menjadi X sama dengan G. Maka luas permukaannya menjadi yang biru itu, yaitu A sama dengan 2pi integral dari CD, ya kan, karena diputar terhadap sumbu Y, otomatis batasannya juga beda kali X ya, nggak Y lagi tapi X akar 1 plus DX plus DY kuadrat D, seperti itu bedanya. Jadi kalian perlu ingat kurva tersebut atau luas permukaan tersebut itu kurvanya diputar terhadap sumbu apa nih, karena berpengaruh terhadap fungsi yang akan digunakan. Kalau untuk konsep rumusnya itu tetap sama, cuma nanti yang membedakan itu adalah batasannya dan juga fungsinya saja. Nanti tinggal perhitungannya mengikuti menggunakan perhitungan integral seperti itu. Contoh 3 yaitu jika Y sama dengan akar 4 min X kuadrat, untuk X adalah min 1 dan 1 ya kalau nggak salah itu ya, adalah busur lingkaran. Hitung luas permukaan jika busurnya itu diputar terhadap sumbu X, di mana busur lingkarannya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Jadi diketahui Y-nya itu adalah akar 4 min X kuadrat. Terus kita turunkan DY per DX, karena ini kan diputar terhadap sumbu X, maka setengah dari 4 min X kuadrat pangkat min setengah kali min 2X. Turunkan ya, sehingga diperoleh DY per DX ini adalah min X per akar dari 4 min X kuadrat. Ya, menurut saya sih kalian paham ya untuk menurunkan suatu fungsi. Maka luas permukaan tersebut, maka A sama dengan 2pi dari A integral A sampai B kali Y akar dari 1 plus DY per DX kuadrat DX. Kita masukkan nilai 2pi, tadi kan batasannya adalah apa? Min 1 sampai 1 ya, jadi integral min 1 sampai 1 akar 4 min X kuadrat. Terus dari akar 1 plus D per DX nya ya, betul, itu adalah tadi udah kita cari, yaitu min X per akar 4 min X kuadrat kali 2 dikuadratkan kali DX, sehingga diperoleh 2pi dari integral min 1 sampai 1 akar 4 min X kuadrat akar dari 1 plus X kuadrat per 4 min X kuadrat DX. Nah, kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh seperti itu, 2pi integral dari min 1 sampai 1 akar 4 min X kuadrat akar 4 per 4 min X kuadrat DX, sehingga bisa kita peroleh seperti itu ya, bisa dikuadratkan. Maka bentuk ini kalau kalian perhatikan 2 per 4 min X kuadrat DX itu kan sebenarnya adalah turunan dari akar 4 min X kuadrat, maka bentuknya sudah bisa langsung diturunkan gitu ya, diintegralkan. Maka diperoleh integral dari itu adalah 2pi dari min 112 DX ya enggak? Ini kan sorry ini kan bisa dihilangkan ya, akar 4 min X kuadratnya dihilangkan sehingga tinggal luasannya 2pi integral min 1 kali 1 2 DX. Kita turunkan sehingga tinggal 2 nya dikeluarkan dari 4pi, ini tinggal integral dari itu adalah X dari min 1 kali 1. Kita masukkan untuk X nya 1 dan min 1, sehingga 4pi kali dari 1 plus 1 2 ya, menjadi luas permukaannya adalah 8pi. Jadi luas permukaan busur tersebut, gambar tersebut adalah 8pi. Sampai sini paham ya? Pahamlah.